Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar pemirsa yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dalam keadaan yang fit tentunya. Kembali lagi di acara kebanggaan kita yaitu UUIB Edu Talks, inspirasi masa depan Anda. Hari ini kita akan membahas mengenai jurusan terkait teknik sipil dan juga arsitektur, manakah yang cocok untuk kamu. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa yang tentunya kompeten di bidangnya. Yang pertama kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Ada Ibu Stephanie Ayuning Suarlan STMT PhD. Boleh Bu kita kenalan dulu sama pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat siang semuanya. Selamat sore. Saya Ibu Stephanie, Kapolri dari Arsitektur Universitas Internasional Batam. Oke, salam kenal Ibu. Terus juga ada Pak Ade Jaya Saputra STMMN. Boleh Pak, silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bang Ilham. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Jaya Saputra STMN. Saya sebagai Sekretaris Program Sarjana di Universitas Internasional Batam untuk Teknik Sipil. Terima kasih. Salam kenal kepada Pak Ade dan juga Bu Stephanie. Sebelumnya mau tanya kabar dulu nih Bu, gimana kabar hari ini? Apakah dengan cuaca yang luar biasa nih mendung gitu, menyurutkan semangat untuk hadir di sini? Pastinya enggak dong ya. Enggak ya. Super excited Super gitu excited, kan. Ya. Kalau kabar tentunya setiap hari luar biasa. Gitu. Thank you Bu. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Ini kan mendung nih Pak, terus hujan juga dari kemarin gitu. Apakah menyurut rasa semangat gitu untuk Bapak datang ke sini hari ini? Alhamdulillah, kita insya Allah setiap hari harus semangat. Apalagi hujan ini adalah sebuah keberkahan ya, positif ya. Betul. Ini pemirsa di rumah sepertinya udah kepo nih dengan kita akan membahas mengenai arsitektur dan juga mengenai teknik sipil. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman silakan stay di TV sampai 1 jam ke depan karena nanti akan ada beberapa insight yang memang sangat-sangat mengenai pertanyaan teman-teman yang ada di rumah mungkin. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama kali ya, ke pertanyaan ke Pak Ade nih. Pak, kalau mau tahu nih, apa sih perbedaan antara tekstil dan juga arsitektur gitu? Ini perbedaan dua jurusan ini nih yang kayaknya orang tuh masih bingung gitu kira-kira. Oke, baik. Mungkin saya sebutkan atau jelasin dulu di bagian teknik sipilnya gitu ya. Boleh. Mungkin nanti ada menyinggung arsitekturnya sedikit, tapi lebih dalamnya nanti Bu Stephanie akan menjelaskan. Kalau perbedaan umumnya gitu ya. Kalau teknik sipil itu lebih erat kaitannya dengan hitung-hitungan, jadi hitung-hitungannya lebih banyak. Sedangkan kalau di arsitektur itu bagaimana merancang sebuah bangunan itu supaya menjadi lebih indah. Nah itu secara umumnya seperti itu. Mungkin nanti jika ada yang mungkin Mas Lam mau lebih dalam pertanyaannya, mungkin bisa tanya ke Bu Steve ataupun bisa nanti kita jelasin lebih lanjut. Secara umum seperti itu. Oke, thank you Pak, luar biasa nih teman-teman. Jadi secara singkat, teknik sipil ini mengenai hitung-hitung, sedangkan arsitektur itu adalah perancangan. Mari kita validasi kepada Bu Stephanie. Bener nggak nih Bu? Kira-kira arsitektur itu tentang perancangan atau sebenarnya yang diomongin Pak Ade itu ada salahnya dikit gitu? Oke, thank you ya Ilham. Sebetulnya dibilang sama Pak Ade itu ada betulnya. Antara teknik sipil dan arsitektur, kita tuh ibaratnya kayak kakak adik sih sebetulnya. Jadi sebuah bangunan itu nggak akan bisa terbangun kalau tidak dirancang dulu, ya kan? Setelah dirancang harus ada orang yang kompeten untuk membangunnya. Nah, yang merancang itu adalah si arsitek, yang membangun si teknik sipilnya. Jadi yang menuangkan ide-ide desain, konsep, merancang segala sesuatu itu ada di ranah arsitektur. Jadi kalau teman-teman suka sama yang namanya creativity, mau menuangkan ide, itu arsitektur. Tapi yang bisa membantu ide-ide itu tercipta dan terbangun, itu ada di teknik sipil. Jadi sebetulnya kami itu kayak saudara, nggak bisa lepas gitu. Nggak bisa lepas, luar biasa. Ini kalau
kalau mahasiswa tuh sering bilang mahasiswa arsitektur dan juga tekstil tuh sering berantem gara-gara arsitektur ngerjain gambar, sedangkan tekstil mikirin hitung-hitungnya pusing tuh bener gak sih Bu? Kita suka berantem nggak Pak Ade? Ya mungkin dalam bercandaan gitu. Bercanda ya. Aja ya. Bercanda aja. Bercanda aja. Ya, sebenarnya dalam kenyataannya memang kalau dari arsitektur pasti bagaimana membangun itu dengan ada filosofinya gitu ya, itu dengan keindahan. Iya benar. Iya, kami pasti ada pertimbangannya. Jadi nggak cuman sekedar pengen indah tanpa memikirkan struktur, hitung-hitungan pun juga kami pikirin loh. Fondasinya seperti apa. Jadi nggak serta merta yang penting kita maunya kayak gini, yang bagus gitu atau yang estetik gitu ya. Karena di arsitektur pun ada dasar-dasar yang juga kita ajarkan supaya teman-teman ketika menggambar bangunan atau mendesain itu ada pertimbangan-pertimbangan seperti kekuatannya, lalu fungsinya, dan juga mengakomodir kebutuhan si penggunanya. Oh jadi tidak serta-merta estetik indah bangun gitu nggak ya? Enggak. Tetap Banyak ada perhitungan. Ada perhitungan dan ada tadi kategori-kategori. Jadi pemirsa sekalian di rumah jangan sampai mitos ini tersebar di masyarakat. Soalnya orang-orang tuh pada bilang arsitektur dan tekstil tuh sering berantem gara-gara si satu pengen indah, si satu pusing mikirin itu hitungan. Baik. Kita lanjut nih. Mengenai hitung-hitung kan itu udah pasti berkaitan dengan skill nih Pak. Itu kira-kira skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh tekstil gitu? Anak-anak dari mahasiswa tekstil gitu. Jadi mungkin terutama siswa ya teman-teman di SMA mungkin kalau mau pilih jurusan teknik sipil udah takut duluan karena udah wah pasti ini hitung-hitungan jadi harus punya skill hitung-hitungan gitu ya. Kalau dibilang punya skill hitung-hitungan itu udah pasti karena hampir semua mata kuliahnya itu kita isinya matematika atau fisika gitu ya. Menggambar juga ada, cuma lebih basicnya lebih banyaknya di arsitektur. Skill yang harus ada itu seperti matematika, fisika gitu ya. Kemudian kemampuan dalam logika teknik. Jadi jangan sampai kita hitung aja nih, kita menghitung dari awal sampai akhir, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya ini buat apa gitu. Jadi logika tekniknya harus jalan gitu ya. Misalnya nanti dalam mendesain atau menghitung tebal dari lapisan jalan. Jangan sampai ketika kita hitung nanti dapatnya jadi 10 meter di tebal. Itu kan logikanya kan harus berpikir kita sepertinya tebal perkerasan itu nggak bisa deh sampai 10 meter. Artinya apa yang salah di situ? Nah, apakah satuannya ataukah dari hasil perkaliannya? Jadi logika tekniknya harus jalan juga gitu. Itu skill ya dari seorang sarjana teknik sipil itu harus mempunyai logika dalam berpikir teknik seperti itu. Kemudian kemampuan dalam matematika, kemudian fisika, kemudian nanti ada juga dalam menggunakan software, ya. Jadi skill dalam menggunakan software itu sangat penting, apalagi zaman sekarang yang sedang booming itu seperti teknologi BIM, gitu ya, Building Information Modeling. Jadi itu juga digunakan dalam proyek-proyek yang melibatkan teknik sipil dan arsitektur seperti itu. Secara umum seperti itu skill yang dipunyai oleh teknik sipil. Berarti teknik sipil memang baik lagi mengenai hitung-hitung ya Pak. Betul. Dan juga ini paling penting logika ya kan Pak. Betul. Soalnya kalau lebarnya 10 meter rugi nggak sih Pak orang ini? Betul. Jadi logikanya nanti akan mengakibatkan apakah strukturnya kuat, boros, atau rugi. Iya benar. Ya, kan? Jadi kan nanti ujungnya harus ke sana. Benar-benar. Ini kalau dari Bu Stefani sendiri, kalau dari arsitektur tuh biasanya gambar. Itu tuh skill apa aja sih Bu selain gambar mungkin? Atau tetap gambar gitu? Oke, thank you. Jadi mungkin kalau di teknik sipil, teman-teman SMA itu yang mau masuk, kalau teknik sipil kan takut matematikanya atau hitung-hitungannya ya. Kalau rata-rata teman-teman SMA itu selalu nanya sama kita, Bu, Kak, kalau nggak bisa gambar gimana gitu kan. Sebetulnya teman-teman nggak perlu takut, karena kan kita dari semester 1 pun udah ada mata kuliah untuk ngajarin teman-teman melakukan sketsa. Jadi memang kita akan sketsa bareng, diasah untuk melakukan sketsa. Tapi memang untuk kompetensi atau skill yang diharapkan adalah kalau pemasuk arsitektur itu memang harus orang-orang yang kreatif, ya. Kalau memang kalian merasa kreatif, punya ide-ide yang pengen banget dituangkan gitu ya, arsitektur tuh cocok banget. Lalu kalau skill yang lain ya selain bisa menggambar, lalu creativity, pastinya nanti juga sama kayak teknik sipil, kita juga ada software yang membantu teman-teman dalam
menggambar. Jadi kan sudah ada SketchUp, AutoCAD, 3D 3D Max, lalu juga ada Lumion untuk rendering dan sebagainya gitu. Oke, berarti selain dari gambar, tadi itu lebih fundamentalnya adalah kreatif ya, Bu ya, berarti. Betul. Jadi tidak hanya menggambar, tetapi juga menuangkan ide-ide baru. Ya? Iya. Oke, pemirsa, itu dari tadi pertanyaan kita ada 2 aja nih terkait TechShip dan juga perbedaan-perbedaannya. Teman-teman di rumah jangan lupa kita masih ada segmen-segmen berikutnya, tetap di TV, jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Greeting and best wishes to everyone. I represent the Faculty of Business and Management and welcome all of you through this introductory video. Our faculty is a hub for innovation, research, and high-quality learning in various fields of business and management. We take pride in providing an academic environment that supports every member in developing competencies and careers. Our faculty offers various study programs designed to meet the needs of the current global market. One of them is the Accounting Bachelor's Program, which emphasizes a strong understanding of accounting concepts and trains students to be critical and analytical thinkers in facing modern business challenges. We also have a Tourism Bachelor's Program, offering deep insights into the dynamic tourism industry. Through this program, our students are equipped with business and management skills and an understanding of global tourism trends to prepare them to be future leaders in the tourism sector. Furthermore, we offer bachelor's and master's program in management that provide a holistic approach to understanding and managing an organization. Our students are trained to be a visionary, creative, and adaptive leaders in facing various challenges in the business world. We also have a strong commitment to continuously improve the quality of our education and research towards international standards. We strive to develop relevant curricula aligned with industry needs, enhance teaching quality, and engage students and partners from both domestic and international in meaningful learning projects and collaboration in both research and community services. With this determination, our faculty will continue to advance and achieve international recognition in the business and management fields. Okay, thank you for your attention. We appreciate your support, and let's together build a better future. Selamat pagi. Silakan Kak. Halo Kak, mau konsultasi dengan dokter bisa? Boleh, mari saya antar ke ruang konsultasi. Ini aja Kak. Iya. Selamat datang di Astana Guest Hotel Ibu, ada yang bisa dibantu? Halo Kak, saya mau pesan kamar untuk staycation selama 1 minggu. Oh, boleh Kak. Halo, dengan Cindy. Iya. Perkenalkan saya Dr. Jenny ya. Boleh saya tahu keluhannya apa? Katanya tidak asing ya. Kalau boleh tahu, Kamu kuliah di mana ya? Kuliah di UIB. Nah, pas banget nih. Khusus semua warga UIB, kamu bisa nikmati banyak benefit di mitra-mitra UIB seperti di Balison. Kamu bisa dapat diskon sampai 10%. Di Astana Goya City Hotel. kamu bisa dapat harga spesial di semua tipe kamar. Di sini dapat apa aja sih, Dok? Dapat free konsultasi, dapat diskon untuk treatment, dan produk MD Lab. Tunggu apa lagi? Nikmati semua benefit bersama mitra-mitra UIB sekarang. Mau kamu mahasiswa, dosen, staf, bahkan alumni, cukup bawa kartu tanda pengenal bahwa kamu adalah warga UIB dan Gold Card jika kamu adalah alumni, kamu langsung bisa nikmati semua benefitnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Cek selengkapnya di sini. Lanjut Gaspol, kita. Wih, kan. Salam sejahtera dan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memasuki tahun 2024 telah berusia 24 tahun. Saat ini kami memiliki 2 program studi
yang berakreditasi A, yaitu program sarjana hukum dan program magister hukum. Keunggulan kami tidak terlepas dari dedikasi yang tinggi dari para dosen, keseriusan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran, serta dukungan dari alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam terus berupaya untuk menyediakan pendidikan hukum berkualitas tinggi yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kami bersyukur menjadi fakultas favorit di Universitas Internasional Batam, dan ini tidak terlepas dari dedikasi serta kompetensi tenaga pengajar kami. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang pendidikan, tetapi aktif dalam penelitian yang membawa kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum. Metode pembelajaran kami terapkan tidak hanya informatif, namun juga interaktif, dan selalu memastikan setiap mahasiswa kami terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Selain menjadi pusat pendidikan yang unggul, Fakultas Hukum kami juga mendedikasikan diri untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Kami percaya bahwa melalui integritas ilmu hukum yang praktek nyata akan dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan bangga, saya selaku Dekan Fakultas Hukum mengundang Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa untuk bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagai tempat yang tepat untuk mengikuti ilmu dan meningkatkan kualitas diri demi masa depan yang cemerlang. Bersama, mari kita ciptakan masa depan yang cerah dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama kami di UIB EduTalk, inspirasi masa depan Anda. Baik, tadi kita udah bertanya-tanya nih kepada para narasumber kita yang sudah kompeten dan ahli dalam bidangnya. Kita mau nanya ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari Bu Stefani dulu nih. Kalau prospek atau karir lulusan dari dari arsitektur tuh gimana nih, Bu? Oke, thank you. Prospek lulusan, kebetulan kan kalau kita lihat dari sisi Indonesia dulu ya, itu kan kita tuh lagi dalam masa pembangunan yang banyak gitu ya, yang signifikan gitu pembangunannya. Tentu prospeknya tuh akan sangat besar. Jadi kalau dari arsitek maupun teknik sipil, karena signifikan banget pembangunan di negara kita, teman-teman nggak perlu khawatir tentunya. Tapi kalau dari sisi arsitektur sendiri, nanti akan jadi apa sih setelah lulus? Nah itu banyak profesi yang bisa diambil. Yang pasti yang pertama adalah profesi profesional arsitek. Jadi teman-teman yang mau berkarir secara profesional, dia bisa jadi arsitek. Yang kedua, bisa juga menjadi akademisi, seperti saya dan Pak Ade, jadi dosen nih. Karena kan kalau nggak ada yang ngajar arsitektur, siapa nih nanti yang ngajar kan? Nah, yang kedua, yang ketiga, bisa jadi researcher, peneliti di bidang arsitek. Nah, selanjutnya akan ada bidang-bidang lain. Artinya itu adalah bidang supporting atau entrepreneurship di bidang arsitektur. Contohnya seperti apa? Landscape arsitek, interior designer, ataupun bahkan akan membuka seperti developer, terus property analyst dan segala macam. Gitu sih. Jadi banyak. Bahkan yang kerja di perbankan pun ada untuk lulusan arsitektur. Gitu. Jadi opsinya banyak ya, Bu ya. Banyak banget. Nggak terbatas di satu aja gitu. Dan bahkan tadi ada perbankan jadi lintas jurusan atau gimana ya, Bu, ceritanya? Kalau di perbankan sendiri, biasanya kalau teman-teman yang mau ajukan kayak kredit gitu ya, kredit modal kerja dan sebagainya, mereka tuh ada yang namanya anggunan. Anggunan jaminan biasanya berupa gedung ya, gedung, rumah dan sebagainya. Dan di situ akan perlu staf yang melakukan verifikasi. Dalam arti kelayakan bangunannya,
layak nggak dijadikan jaminan. Lalu berapa sih harga jual yang sesungguhnya, kondisinya kayak gimana dan sebagainya. Biasanya sih itu bisa masuk dari jurusan arsitektur maupun teknik sipil juga bisa sih. Oh, berarti insight baru nih teman-teman, kalau seandainya dari teknik sipil dan juga arsitektur tuh ada yang memang khusus untuk melihat dari bangunan di bank itu, dari bank itu tadi ngelihat bangunan layak atau enggak gitu, nilai jual dan sebagainya gitu. Nih kalau dari Pak Ade sendiri gimana nih Pak? Bagaimana prospek lulusan karir dari teknik sipil? Apakah sama atau mungkin ada beda? Oke, terima kasih. Kalau dari teknik sipil pada umumnya tadi udah dijelasin sama Bu Steve. Jadi kita ada dari profesional ya, dari industri, kemudian dari akademisi dan juga dari researcher atau peneliti gitu. Nah kalau dari yang industri, jadi kita dari teknik sipil itu prospeknya mau kemana aja gitu ya. Jadi selama, kalau saya bilangnya ke mahasiswa, selama kita nih masih ada pembangunan dan selama masih ada manusia, pasti masih ada pembangunan. Nah disitulah ada peran teknik sipil. Tapi sebagai apa gitu ya? Jadi di teknik sipil itu bisa menjadi seorang perencana gitu ya. Kemudian bisa juga menjadi seorang kontraktor atau pelaksana proyeknya. Tadi arsitektur udah ngerancang dengan sedemikian indah, dan kita yang laksanain, kita yang membuat bangunan itu menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Kemudian ada juga kalau yang nggak mau menjadi kontraktor pelaksana, bisa menjadi manajemen konstruksi. Jadi dia mengawasi jalannya pekerjaan seperti itu. Kemudian teknik sipil gitu ya. Kalau tadi kita bicaranya di daratan, kita juga bisa berperan atau ya mengambil peran di sektor migas gitu. Ada juga di pertambangan. Karena ilmu teknik sipil itu ya umumnya minat kita itu ada 5. Yang pertama itu ada di struktur, kemudian di geoteknik, kemudian ada di transportasi, kemudian air dan manajemen konstruksi. Ketika kita ahli di bidang geoteknik, maka kita bisa masuk ke ranah pertambangan. Karena di sana pasti ada membangun yang namanya pertambangan pasti di bawah tanah ya. Ya seperti basement kalau misalnya di gedung. Nah itu pasti memerlukan perkuatan dinding penahan tanahnya seperti apa. Nah itu diperlukanlah ahli geoteknik dari teknik sipil. Ya kemudian kalau mau jadi di bagian pemerintah juga bisa gitu ya. Seperti dinas yang isinya itu dalam hal pekerjaan gitu ya, pekerjaan konstruksi. Nah itu kalau dari sisi pemerintah. Bahkan sekarang setiap lini dari pemerintah itu ada ahli teknik sipilnya. Misalnya ya, kalau kita di bagian pendidikan itu ada Kementerian Pendidikan. Kalau kita mau membangun sebuah gedung ya, katakanlah bangunan sekolah atau bangunan pendidikan lainnya, pasti di sana ada seorang ahli yang di bidang teknik sipil. Karena kan sebagai owner, masa kita nggak ngerti nih bangunan kita yang mau kita bangun apa gitu ya. Maka di setiap lini itu ada orang teknik sipilnya gitu. Nah tadi juga ada yang kerja di bank nggak? Ada juga gitu ya. Tadi kan sebagai validator gitu ya, bagaimana bangunan itu layak atau enggak. Kalau bagian hitung-hitungan ya, nih balik lagi ke hitungan-hitungan ya. Kalau ada bagian kekuatan atau juga di bagian rencana anggaran biayanya misalnya, atau estimator. Jadi di teknik sipil itu salah satu minatnya itu adalah manajemen konstruksi. Jadi di dalamnya itu mempelajari mengenai keuangan ya, keuangan sebuah proyek. Nah nanti bisa salah satunya larinya ke menilai suatu bangunan itu berapa sih nilainya. Gitu. Ya, jadi seperti itu kira-kira untuk bagian teknik sipil. Karena kakak adik jadi agak mirip-mirip ya. Iya. Jadi walaupun lebih kakak, ini yang mana kakak yang mana adik nih? Sebenarnya kita saudara gitu. Saudara kembar ya. Kembar ya. Jadi jadi bingung nih kayak si kakak suka atau si adik suka matematika, si kakaknya suka ide-ide fresh kayak gitu ya. Kayak kita pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi kita udah nanya ke Teksip kalau mereka tuh sangat butuh banget dengan matematika. Kalau di arsitektur butuh nggak sih dengan matematika? Sebetulnya sih pasti butuh ya, tapi bukan menjadi satu basic science ilmu inti gitu. Kalau di teknik sipil, setahu saya itu adalah basic science, yang artinya adalah ilmu dasar. Kalau mau ke teknik sipil harus bisa. Nah kalau di arsitektur matematika tuh secara logik matematika tuh ada. Dalam arti ya ketika kita merancang misalnya rumah, kan kita pasti bisa logik kan. Oh kalau rumah bentangnya 6 meter, masa iya kolom strukturnya cuma sekecil ini, cuma 5 cm kan nggak mungkin. Jadi kan harus ada logik matematika. Lalu juga kita kan pasti juga ada
sedikit lah hitung-hitungan, nggak sedalam teknik sipil, tetapi kita tetap harus bisa ngerti hitungan seperti pondasi, kolomnya, atapnya gitu. Karena balik lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita merancang itu nggak hanya estetik yang kita pertimbangkan, tetapi juga terkait kekuatannya, kekokohannya. Bisa nggak ya ini akan memiliki durability yang panjang gitu kan. Nanti realisasinya memang sama teman-teman teknik sipil, tetapi saat merancang pun kita nggak buta terkait hal itu. Jadi matematika secara logik matematika itu ada, tetapi kalau sebagai ilmu intinya itu mungkin lebih ke teknik sipil ya, kalau untuk yang inti basic science-nya gitu. Oke, mungkin teman-teman di rumah, thank you sebelumnya Ibu. Mungkin teman-teman di rumah nih kepo nih, Pak, mengenai apa saja nih hitungan yang mungkin bisa menjadi referensi buat mereka yang mau milih teksip. Contohnya kayak mata kuliah di semester 1 ada hitungan ini gitu. Mungkin. Oke, baik. Secara umum aja nih Pak. Kalau secara umum di semester 1 kita masih bawaan dari SMA. Ya, kalau misalnya di SMA kan ada matematika. Jadi kalau di teknik sipil kita punya matematika ya, dari awal itu ada namanya kalkulus ya, kemudian ada kalkulus dasar nanti ya, kemudian nanti ada kalkulus lanjut hingga nanti semester 3-nya matematika, jadi isinya matematika semua gitu ya. Kemudian ada fisika, ada kimia yang pastinya udah dipelajarin sama teman-teman khususnya yang IPA gitu ya. Kalau dulu ya IPA, kalau sekarang kan udah tematik gitu ya, tentunya. Tapi bagi teman-teman yang tidak tidak mempelajari matematika itu mungkin ragu gitu ya. Ini bisa nggak ya saya masuk ke teknik sipil? Jawabannya bisa banget gitu ya. Karena matematika itu bisa dipelajarin asalkan teman-teman itu konsisten dan mau belajar gitu ya. Jadi konsistennya itu belajar dari semester 1 dan mau belajarnya itu sama siapa gitu ya. Belajarnya bisa bentuk kelompok belajar sama teman-teman gitu ya. Jadi ada teman-teman yang udah paling jago gitu ya. Nah, kita sementara jagonya di bawah gitu ya. Dan kita bisa membuat sebuah kelompok belajar supaya kita bisa sharing bareng gitu terkait dengan mata kuliah yang mungkin kita anggap sulit gitu ya. Seperti matematika, kemudian fisika, ada kimia dan lain sebagainya. Jadi ya ini teman-teman jangan takut untuk teman-teman sekalian yang masih SMA nih yang nggak tahu, aduh aku nggak paham matematika deh mau masuk teksip, tapi nggak apa-apa, nanti akan ada teman yang mungkin bisa merangkul teman-teman nantinya. Betul. Yang nanti bisa memberi jalan nih bahwa ini loh sebenarnya teksip nih bisa aku bantu kamu gitu. Nah aku juga kepo nih mengenai kedua jurusan ini memiliki gaya belajar yang beda nih. Yang satu itu biasanya bawa buku nggak sih Bu? Yang kayak yang bawa buku, bawa pensilnya tuh aku baru tau kayak banyak macam gitu. Ternyata nggak cuman 2B, ada yang gimana-gimana. Itu boleh nggak jelasin gimana gaya belajarnya gitu? Oke, thank you. Kalau di arsitektur sebetulnya untuk semester awal gaya belajarnya tuh ya sama ya kayak prodi lain ya, karena kan masih basic ilmu. Kita akan banyak teori dan sebagainya. Tapi memang sudah diajarin basic arsitektur, kayak sketsa, head drawing, lalu ada gambar arsitektur. Itu udah diajarin. Jadi pasti mereka akan kalau tadi Ilham bilang bawa pensil atau bawa kertas yang gede-gede gitu ya, A3 dan sebagainya, itu pasti ada gitu. Cuman kedepannya memang kita itu setiap semester ada namanya studio desain arsitektur. Jadi teman-teman ini akan merancang sebuah rancangan sebagai output project mereka di akhir semester. Jadi kita tuh berjenjang, Ilham. Kalau semester 2 misalnya projectnya bikin studio desain arsitektur rumah tinggal, nanti akan naik lagi di semester depan studio desain arsitektur 2, dia mungkin akan merancang bangunan bertingkat rendah yang 2 lantai, 3 lantai, sampai nanti bentang lebar sampai di semester akhir high rise building, dan kita ada design with client. Jadi kita benar-benar punya klien sungguhan. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya nanti teman-teman ketika sudah lulus di prodi arsitektur UIB, mereka nggak kaget nih, karena mereka sudah belajar bagaimana action layaknya seorang arsitek gitu. Nah, gimana sih gaya belajarnya? Gaya belajarnya kita studio. Jadi ujiannya pun dan tugas-tugasnya akan banyak dalam hal lebih ke project. Jadi kalau mungkin tempat lain
banyak yang ujian tulis gitu ya, harus dihafal nih gitu ya, rumusnya apa ya gitu ya. Kalau di arsitektur enggak, karena semuanya kita kan by design, kita tuangkan konsep, ide-ide, jadi gaya belajar kita adalah by project gitu. Berarti kalau secara singkatnya learning by doing ya? Betul, learning by doing dan ya kita nge-flow aja sih gitu. Iya. Dan bertahap ya, nggak langsung semester 1 yang high rise building tadi ya. Iya, bertahap. Ya, luar biasa nih dari arsitektur. Kita mau beralih ke teksip nih, gimana nih Pak? Kalau dari teksip apakah sama atau beda, mungkin apakah tulis ujiannya? Oke. Kalau dari arsitektur tadi banyak desain gitu ya. Kalau di teknik sipil karena kita S1 ya, jadi memang kita basicnya banyak teori gitu. Beda sama teman-teman yang di vokasi, walaupun teknik sipil tapi mereka banyak ke praktek gitu ya. Jadi kalau di S1 teknik sipil itu memang kebanyakan kita teori. Kemudian ada juga namanya praktikum. Ya, kemudian ada tentunya dari praktikum kita punya laporan praktikum yang harus dikerjain bareng-bareng satu kelompok kayak gitu ya. Jadi gimana sih gaya belajarnya? Jadi belajar di kelas, kemudian ada juga di sebagian teman-teman teknik sipil itu namanya tugas besar. Jadi tugas itu dikerjakan selama 1 semester. Bahkan ada kebijakan dari beberapa kampus lain itu kalau tugas besarnya nggak selesai, otomatis itu nilainya dapat E. Wah, itu teknik sipil di mana aja tuh pasti dia kuliahnya dulu pas awal-awal ngebayangin wah kuliah itu bawa buku 1 terus tas tentingannya cuma 1. Tapi pas kuliah di teknik sipil kok tasnya jadi berat gitu ya. Terus bawa-bawa tabung lagi gitu ya ke kampus kayak gitu. Nah, itu gaya belajarnya itu tadi isinya itu ada gambar biasanya. Kalau di arsitektur mungkin gambarnya itu desain dari arsitektur, tapi kalau di teknik sipil gambarnya nanti bisa gambar perencanaan jalan gitu ya, ada kontur. Kalau mungkin Mas Ilham pernah lihat di jalan orang neropong-neropong, itu salah satu praktikum kita namanya ilmu ukur tanah. Jadi itu supaya kita membuat peta kontur. Misalnya kita mau buat jalan nih, kita kan mau tahu bagian mana yang harus timbun, bagian mana yang harus kita gali. Nah, itu harus kita tuangkan dulu ke dalam peta kontur. Jadi supaya kita tahu berapa sih ketinggiannya, berapa sih kedalaman yang harus kita timbun. Nah, itu salah satu praktikum yang ada di teknik sipil. Jadi praktikumnya ada ilmu ukur tanah, kemudian praktikum misalnya ada yang ngecor-ngecor beton gitu ya. Nah, itu kita punya juga praktikumnya. Jadi ada bahan bangunan atau teknologi bahan konstruksi. Kemudian berkaitan dengan tanah ada juga mekanika tanah gitu ya. Mungkin ada juga yang praktikumnya mengenai pondasi gitu ya. Jadi dari mekanika tanah itu tadi kita memeriksa tanah gitu ya dengan cara dibor. Ya, jadi kita mau lihat kualitas tanahnya karena berapapun tinggi gedung itu atau gedungnya berapa lantai, kita harus tahu kan itu tanahnya kondisinya seperti apa. Pondasinya nanti mau sebesar apa. Jangan sampai kita pondasinya kecil sementara bangunan udah didesain dari Bu Steve itu tinggi banget gitu ya. Nah, itu kita ada praktikumnya juga. Jadi kalau yang lebih banyak praktikum itu di teknik sipil gitu. Lebih panas-panasan lah kayak gitu kita. Oh iya. Mengenai tanah tadi Pak, tuh pernah tahu kalau seandainya di gurun tuh nggak bisa bangun bangunan yang gimana gitu, itu karena tanahnya tuh gimana ya? Di gurun Sahara, di padang gurun gitu ya. Oke, sementara kalau kita lihat di arah Timur Tengah itu bangunan tinggi-tinggi banyak banget gitu ya. Nah, itu lagi-lagi kita harus ada namanya penyelidikan tanah. Jadi sebelum bangunan itu dibangun ya, kan itu udah ada desainnya ya, tingginya berapa, kemudian peruntukannya untuk apa gitu ya. Nah, itu bebannya kita hitung dulu ya. Kemudian nanti dari ahli geoteknik nanti akan dilihat dulu tanahnya, diselidikin dulu ini kekuatan tanahnya berapa. Kemudian pondasinya nanti tipenya apa, kemudian kedalamannya berapa untuk mengampu ya untuk beban sekian misalnya dengan kalau kita lihat di Timur Tengah itu kan bangunan tinggi-tinggi banget sekarang kan ya, dan itu bukan tidak mungkin. Kalau zaman dulu apa sih yang mau dibangun di gurun pasir kayak gitu ya, tapi sekarang kenyataannya di era sekarang kita lihat bangunan-bangunan yang tertinggi pun ada di sana. Oh, jadi nggak sebatas cuman tanah aja yang kita lihat, tapi benar-benar mendalam dari tanah itu sendiri. Berarti kita nggak bisa lihat dari mata telanjang lah bahasanya. Kayak berarti kita harus tadi dibor ya tanahnya. Ya, tentu dengan alat dan sebagainya yang harus ada standarnya. Wih, luar biasa.
Ini kita bicara soal tadi kelas gaya belajar, kita bisa membandingkan nih bahwa yang satu tuh full teori, bukan full teori sih, maksudnya yang satu tuh banyak teori, yang satu tuh lebih kayak learning by doing gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal belajar, ini nih soal kreatif, siapa yang kira-kira tuh kayak bisa nggak sih seseorang tuh masuk ke contohnya ke TechShip gitu, padahal dia nggak kreatif, karena kan biasanya TechShip tadi hitung-hitungan kan, jadi orang-orang itu ngerasa aku nggak kreatif tapi bisa hitung, jadi udah masuk TechShip aja gitu, jadi nggak usah mikirin desain atau gimana gitu. Kalau dari arsitektur sendiri kan sudah pasti harus kreatif tadi kan, walaupun kita nggak bisa gambar ya tadi ya. Nah, kalau dari Bapak gimana Pak, untuk seseorang yang ngerasa dia itu nggak perlu kreatif untuk masuk TechShip tadi? Oke, mungkin dia kreatif tapi nggak suka hitung gitu ya? Kebalik Pak, dia nggak kreatif tapi suka hitung gitu. Oke, dia nggak kreatif tapi suka hitung. Nah itu sebenarnya cocok banget sama teknik sipil gitu ya. Jadi walaupun dia kreatif juga, tapi dia nggak suka hitung, ya tapi itu juga bisa dipelajarin di teknik sipil. Karena itu bisa menyempurnakan ilmunya yang dia punya, kan dia udah suka dengan kreativitas, dan itu bisa dipelajarin juga. Misalnya kan software bisa desain, dia bisa desain tapi dilengkapin ilmunya dengan perhitungan di teknik sipil. Kalau dia nggak suka desain atau dia kurang kreatif gitu ya, dia suka menghitung, nah itu lebih cocok banget ya, lebih cocok banget di bidang teknik sipil ya. Tapi jangan lupa juga dengan kreativitasnya seperti itu. Oh, berarti dari desainnya si arsitektur langsung mereka eksekusi nih, bagi yang nggak kreatif tadi langsung eksekusi, langsung penyesuaian, langsung dihitung gitu ya Pak? Iya betul. Oh, luar biasa. Ini kan Bapak dan juga Ibu nih juga alumni nih dari teknik ya. Boleh dong spill pengalaman dari TechShip dan juga arsitektur tuh bagaimana pengalaman kuliahnya? Siapa dulu nih? Mungkin dari Ibu Steve dulu. Pengalaman kuliahnya ya. Pengalaman kuliahnya dalam arti dulu kayak gimana gitu ya. Sebetulnya kuliah arsitektur itu sangat menyenangkan dan juga sekaligus menantang ya. Karena tapi sebenarnya gini, yang pertama yang harus teman atau kita atau saya miliki sendiri sebelum memulai kuliah itu adalah komitmen dulu. Komitmen bahwa memang saya mau belajar. Komitmen bahwa saya masuk arsitektur, saya harus lulus, harus selesai gitu. Karena kan banyak juga nih yang nggak berkomitmen, tiba-tiba tengah jalan nggak lanjut nih kuliahnya, kan sayang banget ya, udah effortnya tuh udah gede dikeluarin, tapi tengah-tengah nggak selesai. Jadi yang pertama adalah ketika saya kuliah arsitektur, saya berkomitmen dulu bahwa saya memang masuk ke sini harus selesai gitu. Nah yang kedua, tentunya kalau dibilang dulu jago gambar banget enggak sih sebetulnya. Kalau suka gambar memang iya, dari kecil memang suka gambar gitu ya, gambar pemandangan lah segala macam, melukis dan segala macam. Cuman kalau dibilang jago banget itu juga enggak. Tapi di sanalah saya belajar. Pas di zaman kuliah itulah saya belajar bagaimana menggambar yang baik, mendesain yang baik, dan yang paling saya suka itu adalah saya memiliki kebebasan dalam berkreasi. Jadi ide-ide saya itu bisa saya tuangkan juga gitu ya. Terus juga yang paling saya rasakan ketika saya bisa merancang sebuah bangunan, itu tuh kayaknya saya punya value banget sih gitu buat orang lain gitu ya. Gimana sih membuat orang lain tuh happy, itu ternyata bisa juga loh dengan memberikan sebuah desain rumah atau bangunan tuh yang comfort buat mereka gitu. Dan juga yang memang harus, kenapa harus komitmen, karena kan ada tugas-tugas tadi ya, studio tuh setiap semester ada, lalu semuanya by project, jadi ya harus bisa komitmen dengan baik, dan yang pasti punya time management yang baik. Karena kalau kita nggak punya time management yang baik, udah pasti keteteran nih. Karena kan dalam satu semester nggak cuma satu mata kuliahnya, banyak mata kuliah kan. Nah, jadi udah ada studio yang harus punya output produk, ya produk desain. Produk desainnya nggak cuma gambar sketsa doang loh. Jadi dari gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, rendering, video animasi, bahkan sampai membuat maket. Yang kayak rumah kecil-kecil tuh. Nah itu. Dan juga ada mata kuliah lain, makanya time manajemennya juga harus bagus gitu. Wih, luar biasa, berarti dari arsitektur sendiri Ibu ngerasa tuh kayak enjoy banget ya? Enjoy dong. Karena dari awal tuh udah komitmen harus lulus dari sini. Iya, harus selesai gitu. Kalau dari Ibu sendiri tuh tantangannya apa nih kalau boleh tahu gitu? Tantangannya ya? Tantangannya.
Tantangannya ya Pak, sebagian besar sih mungkin lebih ke lingkungan juga ya. Lingkungan kadang tuh kan kita kalau lihat temen kan nggak semua teman kita tuh rajin juga kan. Iya benar. Ada yang ngajakin nggak usah kuliah deh, main aja gitu. Itu tantangan juga sih. Iya benar. Pengalaman waktu kemarin S1 pernah bolos kuliah. Ini Bapak Ibu dosen saya yang dulu mohon maaf ya. Jadi itu kenapa bisa nggak masuk kelas? Karena diajakin nonton bioskop. Nah itu kan sebuah tantangan juga ya. Gimana kita bisa berkomitmen sekali lagi, oh enggak, aku harus kuliah nih gitu, dibanding main. Nah sebenarnya tantangan utama pasti di lingkungan. Gimana lingkungan itu mensupport kita untuk kita memang berkomitmen dengan tujuan kita atau goals kita. Nah tantangan yang lain ya pastinya adalah tugas-tugas tadi tuh. Kalau terlalu banyak, gimana sih cara kita membagi waktu? Dan juga mungkin dari sisi competitiveness ya. Karena kan prodi arsitektur kan banyak banget tuh di tempat-tempat lain. Jadi ya tantangan kita adalah mengimprove diri kita supaya kita bisa setara atau bahkan lebih baik dari prodi-prodi yang lain sebagai mahasiswa arsitektur di Indonesia atau di luar negeri lah kayak gitu. Luar biasa. Tantangan terbesar adalah tadi lingkungan tuh kayak basic banget. Maksudnya orang-orang tuh harus aware banget tuh terhadap lingkungan. Karena lingkungan tuh fungsinya besar banget gak sih? Besar banget, makanya kita harus pinter-pinter pilih teman. Bener gitu. banget. Cari teman tadi kata Pak Ade tuh yang bisa nge-guide kita Yang bisa ajakin kita belajar. Iya benar. Ini kalau dari Ibu sendiri udah, kita ke Pak Ade gitu. Pak, kalau dari Bapak sendiri gimana Pak proses kuliahnya dulu? Apa tantangan terbesar dan bagaimana suka dukanya selama kuliah di Teksip? Kalau bicara pengalaman di teknik sipil gitu ya, yang pertama itu mungkin tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab, kemudian amanah gitu ya. Karena kan kita kuliah ya, syukur-syukur kita bisa kuliahin diri sendiri gitu ya. Tapi sebagian besar kan kita kuliah dibiayain oleh orang tua. Nah itu kita ingat selalu ya, misal kita lagi malas nih, tadi Bu Steve bilang, oh malas banget nih kuliah, ada yang pergi nonton gitu. Kalau yang cowok ada yang pergi main futsal gitu ya, ada yang nongkrong bareng gitu ya. Benar. Nah itu pentingnya tadi pilih teman yang bisa bawa kita ke kebaikan gitu ya, ke kuliah yang benar nih kayak gitu. Kemudian tadi ada tanggung jawab, ada amanah, kemudian pilih circle teman yang baik kayak gitu ya. Kemudian konsisten gitu ya, konsisten tadi komitmen dan konsisten. Jadi konsisten itu misalnya kita belajar buat apa, jangan buat ujian aja gitu ya, karena pengalamannya tuh lebih cepat hilang kalau cuma buat ujian gitu ya. Jadi kalau kita misalnya belajar nih hari ini gitu ya, mungkin besok atau lusa boleh kita ulangin dulu gitu ya. Supaya pas pertemuan di minggu depan, jadi kan pasti sebagai dosen nanti ya, mungkin pengalamannya sekarang sebagai dosen gitu ya, pasti kita tanya dulu materi minggu lalu apa gitu ya. Jadi supaya kita lebih nyambung antara materi yang minggu lalu dan yang sekarang, pasti itu nggak terputus, pasti lanjut lagi gitu ya. Kalau hitungan misalnya, oh kemarin kita bahas tentang apa ya, kalaupun teori kemarin kita bahas tentang apa, kemudian minggu ini kita bahas tentang apa gitu ya. Nah dengan konsistennya kita itu, nanti insya Allah kita bisa lulus tepat waktu. Karena kuliah ini kayak project, unik, dia punya batas waktu. Project itu punya batas waktu kan, ya nggak mungkin project selama bertahun-tahun, misalnya sampai 20 tahun deh kayak gitu. Walaupun 20 tahun pasti nanti ada time-nya juga gitu ya, mungkin dia proyeknya jangka panjang gitu ya, ada yang jangka pendek, ada yang berapa lama. Nah itu kita nih kayak project gitu, unik. S1 itu 3,5 tahun, udah deh itu ambil aja 3,5 tahun, gak usah banyak-banyak kayak gitu. Kalau mau lanjut lagi ya nanti lanjut S2 aja. Insya Allah, luar biasa, keren-keren. Baik pemirsa yang ada di rumah, kita tadi udah mencari tahu nih lebih banyak mengenai yang tadi tuh ada bagaimana kita kuliah tadi di Teksip dan juga arsitektur, juga bagaimana gaya belajar dari kedua jurusan ini sangat-sangat menarik. Tadi ada juga dari learning by doing, dan juga ada yang teori yang sangat-sangat menghitung banget nih, si paling menghitung kalau bahasa sekarang. Oke, setelah jeda pariwara berikut, pemirsa sekalian jangan kemana-mana ya, karena kita nanti akan membahas mengenai ini lagi, juga mengenai Teksip dan juga arsitektur yang kayaknya pertanyaan terakhir ini akan membuat teman-teman tuh langsung masuk di UIB nih gitu. Amin.
Keseharian gua bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, gua full tidur seharian. Itu udah gua lakuin selama 7 tahun setelah lulus sekolah. Ngeliat teman-teman gua udah pada nikah, karir bagus, sedangkan gua masih gini-gini aja. Bisa sih naik pangkat, tapi kata Pak Bos, Kamu tuh bisa naik pangkat. Tapi kuliah dulu, Pak. Di umur gua yang sekarang, kelamaan bagi gua ngabisin waktu 4 tahun buat kuliah. Ada gak ya kuliah yang bisa dapat gelar tanpa harus kuliah selama 4 tahun? Ada, RPL UIB jawabannya. Kuliah cepat, terjangkau, dan modal pengalaman kerja melalui program rekognisi pembelajaran lampau UIB. Konversikan pengalaman kerja kamu dan lanjutkan sisa tahun kuliahnya saja. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp kita ya. Welcome to the Faculty of Education. On behalf of the entire faculty, I extend a warm welcome to all prospective and current students. The Faculty of Education is dedicated to fostering the next generation of educators. We offer a stimulating and rigorous academic environment that equips you with the knowledge, skill, and passion to make a real difference in the lives of your students. Our faculty is comprised of distinguished scholars and experienced practitioners who are passionate about education. They are committed to providing you with a personalized learning experience that combines theoretical knowledge with practical application. At the Faculty of Education, you'll have the opportunity to explore English language education program. This program offers concentrations in English language and pedagogy. Engage in dynamic coursework that challenges and inspires you. The Bachelor of English Language Education program focuses on developing your deep subject matter knowledge. You'll gain a strong foundation in your chosen field like English language and literature, ensuring you can confidently guide your students. Effective teaching methodologies will equip you with the latest research-based teaching strategies to cater to diverse learners and create engaging learning environments. Assessment and evaluation skills. You learn to effectively assess students' progress and use data to inform your teaching practice. Gain valuable hands-on experience through practicum placements in the real classrooms. Collaborate with a diverse and supportive learning community surrounded by fellow students who share your passion for education. We believe that education is the cornerstone of a thriving society. We are committed to preparing you to become effective and innovative educators who can shape the future. Whatever you are just starting your educational journey or looking to further your professional development, the Faculty of Education has something to offer you. I encourage you to explore our website and programs to learn more about how we can help you achieve your educational goals, including success in our Bachelor of English Language Education program. Greeting and best wishes to everyone. I represent the Faculty of Business and Management and welcome all of you through this introductory video. Our faculty is a hub for innovation, research, and high-quality learning in various fields of business and management. We take pride in providing an academic environment that supports every member in developing competencies and careers. Our faculty offers various study programs designed to meet the needs of the current global market. One of them is the Accounting Bachelor's Program, which emphasizes a strong understanding of accounting concepts and trains students to be critical and analytical thinkers in facing modern business challenges.
We also have a tourism bachelor's program, offering deep insights into the dynamic tourism industry. Through this program, our students are equipped with business and management skills and an understanding of global tourism trends to prepare them to be future leaders in the tourism sector. Furthermore, we offer bachelor's and master's program in management that provide a holistic approach to understanding and managing an organization. Our students are trained to be a visionary, creative, and adaptive leaders in facing various challenges in the business world. We also have a strong commitment to continuously improve the quality of our education and research towards international standards. We strive to develop relevant curricula aligned with industry needs, enhance teaching quality, and engage students and partners from both domestic and international in meaningful learning projects and collaboration in both research and community services. With this determination, our faculty will continue to advance and achieve international recognition in the business and management fields. Okay, thank you for your attention. We appreciate your support, and let's together build a better future. Kembali lagi di EduTalk, UIB EduTalk, inspirasi masa depan Anda. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kita melanjutkan nih dari segmen sebelumnya. Kita langsung saja nih ke pertanyaan nih, mungkin agak pertanyaan cepet-cepetan ya, karena nih ada satu pertanyaan tiba-tiba muncul di pikiran saya. Ini dari kepada Bapak dan Ibu, ini langsung aja jawab nanti ya. Jika seseorang itu bisa desain, dia handal desain, menggambar, tapi juga paham soal hitungan dan struktur, itu lebih condong kemana nih, arsitektur atau teknik? Boleh, siapa dulu? Teknik sipil banget nih. Teknik sipil. Arsitektur juga bisa. Ya kalau gitu kita tanya dulu, kok bisa teknik dulu? Boleh ya Pak, kenapa ini harus teknik gitu, harus memilih teknik? Oke, jadi dia udah jago gambar, terus suka ngitung lagi. Wah, itu paket lengkap. Jadi dia udah bisa, ibaratnya dia ngedesain sendiri, kemudian nanti dia bisa mengkalkulasi sendiri, bisa menghitung sendiri. Jadi dia lebih cepat aja kerjanya gitu ya. Jadi paket lengkap, dia jago gambar, terus dia nanti dia suka menghitung dan mempelajari hitungannya tuh dengan sempurna, dengan baik, itu di teknik sipil. Jadi udah paket lengkap deh. Luar biasa. Ini boleh banget teman-teman untuk pilih teksip sebagai salah satu jurusan teman-teman yang mau kuliah nanti nih di rumah. Teman-teman yang di rumah nih pasti masih SMA yang bingung gitu kan. Boleh pilih teksip kalau udah pinter ngitung dan juga udah pinter gambar. Kalau dari Arsi nih kayaknya nggak mau kalah nih tadi nih. Tentu dong. Boleh deh. Kenapa harus pilih arsitektur kalau udah bisa dua-duanya? Seperti yang dibilang Pak Ade, paket lengkap kan. Jadi kalau udah jago desain, bisa ngitung, pastinya ketika dia sekolah atau kuliah di arsitektur, semua desain dia akan jadi desain yang sempurna banget lah. Karena sekali lagi kalau gambar di arsitektur kan nggak cuma mendesain sekedar estetik, tapi kan juga ada hitungan dan juga pertimbangan-pertimbangannya. Jadi ketika dia bisa ngitung juga, otomatis critical thinking dia di bidang engineeringnya, misalnya, oh kalau atapnya saya bikin runcing, kira-kira strukturnya kayak gini, hitungannya sesuai. Nah, artinya kualitas gambar dia tuh akan bagus banget gitu, sempurna lah bisa dibilang. Jadi di arsitektur pun juga itu sangat oke gitu karena paket lengkap tadi gitu. Jadi teman-teman yang bisa keduanya jangan mau kalah nih, kayaknya arsitektur dan juga teknik ini saling menggait mahasiswa yang bisa dua-duanya gitu. Tapi kalau mau yang hitungan banget silakan pilih teknik, kalau mau yang gambar banget silakan pilih arsitektur. Oke, mungkin aku contohnya kayak aku tuh bukan orang yang bisa dua-duanya nih Bapak Ibu sekalian gitu. Aku anak SMA yang masih bingung banget. Boleh nih kira-kira dari Bapak dan Ibu sekalian tuh bisa menjelaskan kepada teman-teman yang masih SMA lebih cocok pilih teknik ini karena lebih cocok tuh karena apa gitu, atau dari arsitektur tuh karena arsitektur tuh suka gambar apa segala macam. Boleh dari Bapak dulu mungkin kenapa teman-teman yang SMA ini harus pilih teknik itu karena apa gitu. Oke, baik. Yang pertama ya, kuliah di teknik sipil itu asik gitu ya. Teman-temannya enak gitu ya, karena udah pasti nggak bisa sendiri ya, karena ketika kita
ngerjain tugas bareng gitu ya, pasti kita harus diskusi sama teman-teman. Dan itu yang tadi awalnya kita ragu, kita nggak paham, nggak ngerti gitu ya, itu karena kebanyakan ketika kita tanya kenapa nggak paham, karena ketakutan dia dengan teknik sipil, wah ini banyak hitungan. Pada dasarnya kita semua itu kan awalnya kosong nih, nggak ngerti apa-apa. Ketika ketemu teman yang pas gitu ya buat ngajarin, kemudian bisa masuk, maka insya Allah ilmu-ilmu yang kita anggap sulit tadi bisa kita raih dengan mudah gitu ya. Tentu dengan circle yang baik. Kemudian nanti peluang kerjanya yang banyak gitu ya, luas. Jadi dari lulusan teknik sipil itu insya Allah teman-teman akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan nih menariknya di teknik sipil UIB pada awal perkuliahan ya, jadi mahasiswa kita itu 50% udah kerja semua. Ya mungkin kebanyakan di bidang teknik sipil, tapi ada juga yang di luar dari bidang teknik sipil. Menariknya ketika lulus hampir 100% mereka udah kerja. Jadi ketika kita tracer study namanya, jadi kita akan melihat lulusan kita ini kerja di mana aja gitu ya. Nah, ketika kita lihat tracer study, ternyata mereka sebelum mereka tamat, mereka udah dapat kerja. Ya, jadi yang 50% yang belum kerja tadi, ketika mereka kuliah di teknik sipil UIB, mereka punya circle baru ya teman-teman. Jadi nanti kan, kamu mau nggak kerja di bagian ini di tempat saya bekerja? Nanti tentunya harus punya skill ini gitu ya. Nah, nanti mungkin mereka akan belajar dulu, kemudian apply ke perusahaan rekannya, temannya, kemudian bisa belajar dan mereka bisa dapat pekerjaan baru. Dan itu bisa menjadi value baru bagi mahasiswa teknik sipil di UIB gitu. Luar biasa nih. Jadi kenapa harus pilih Teksip tadi tuh kalau teman-teman yang masih galau ya karena itu tadi selain bisa belajar juga bisa kerja nih. Nah kalau dari arsitektur nih gimana nih Bu? Apakah sama atau kayak gimana nih? Kenapa harus pilih arsitektur UIB ya? Saya tambahin pertanyaan Ilham nih. Kenapa harus arsitektur UIB? Nah, kalau yang pertama adalah arsitektur UIB itu beda dari arsitektur di kampus-kampus yang lain. Bedanya apa? Dari sisi kurikulum dulu. Dari sisi kurikulum kita udah merancang kurikulum kita itu memiliki basic international kurikulum ya, dari akreditasi internasional namanya KAAB. Nah, kenapa? Karena kita kan Batam tuh deket banget nih sama Singapura dan Malaysia ya. Oh my God, ya. Nggak mau kalah dong. Mau kalah, jadi ya ketika udah lulus, pasti kan harapannya bisa kerja di luar negeri, minimal Malaysia atau Singapura lah ya, tetangga kita. Nah, kurikulumnya sudah kita adopsi, kurikulum internasional. Yang kedua adalah kita punya sertifikasi internasional, Ilham. Jadi ada AutoCAD, SketchUp, lalu ada manajemen project, BIM juga ada, dan semuanya itu levelnya internasional. Jadi ketika kamu bawa sertifikat itu ngelamar di luar negeri, itu udah pasti diakui. Jadi bukan sertifikat yang nasional aja, itu udah internasional standarnya. Jadi mempermudah kan. Nah yang selanjutnya adalah kita bisa mendesain kurikulum kita itu teman-teman kalau konsisten ya, kalau kata Pak Ade belajarnya 3,5 tahun bisa lulus loh. Jadi bisa lebih cepat kerja. Selain bisa lebih cepat kerja, kita juga punya dosen-dosen di bidang praktisi. Dan memang sama kayak teknik sipil, sebelum lulus kuliah, teman-teman di arsitektur UIB itu udah kerja. Nah, apalagi setelah lulus ya, setelah lulus akan makin banyak pengalaman sehingga mereka cepat dapat kerjanya. Dan yang terakhir nih, yang paling seru nih, di arsitektur UIB tuh kita ada program 3+2 Ilham. Jadi cukup kuliah 3 tahun aja nih di UIB arsitektur, 2 tahunnya kita kemana? Ke Taiwan. Jadi kita kerjasama sama mitra internasional namanya Mingchi Technology University Taiwan untuk program S2. Jadi 3+2 itu artinya 3 tahun sekolah S1 di Batam, di UIB, 2 tahunnya ke Taiwan untuk S2. Begitu lulus, langsung dapat gelar S1 plus S2 di bidang teknik. Biayanya gimana? Beasiswa. S2-nya ke luar negeri, ke Taiwan beasiswa. Dan nggak usah takut, karena kan kita udah punya kakak tingkat ya yang ke sana, jadi pasti ada temennya. Gitu. Wih, luar biasa nih 3+2. Teman-teman atau pemirsa di rumah nih kayaknya kepo nggak sih sama 3+2 gitu kan? Makanya join UIB gitu. Join UIB. Join UIB. Nah kalau dari Pak Ade sendiri Pak, gimana nih Pak? Apa aja yang ditawarkan UIB dari prodi arsitektur, Teksip. Jadi sehingga teman-teman siswa atau SMA tadi ini mau masuk nih di Teksip UIB gitu. Apa aja nih?
Untuk teknik sipil sendiri, alhamdulillah kita di Batam dan Kepulauan Riau gitu ya, di provinsi kita yang terakreditasi unggul itu ada di teknik sipil UIB. Nah, itu salah satu yang membanggakan ya. Jadi alhamdulillah dalam 1 tahun kebelakang kita menerima akreditasi unggul. Jadi itu udah level paling atas untuk nasional. Sementara ini kami sedang mempersiapkan untuk akreditasi internasional seperti yang dijelaskan oleh Bu Steve. Cuma bedanya kita kiblatnya gitu ya. Kalau kita itu ke IAB, kalau Bu Steve tadi beda gitu ya. Jadi kita sedang mempersiapkan kurikulum kita ya, karena kita udah deket banget sama Singapura, Malaysia, dan kita punya standar juga harus naik kayak gitu. Supaya lulusan kita ini diakui secara internasional. Dia punya sertifikat, dia punya ijazah. Tadi sertifikat pendamping kita juga punya 3 ya. Jadi semua UIB ya, semua prodi itu kita punya 3 sertifikat ketika lulus. Dan kalau di teknik sipil dan arsitektur, karena kita saudara tadi ya, kita saudara, jadi kita punya sertifikat internasional itu ketika lulus itu 3 gitu ya, minimal 3. Ya untuk lulus mereka harus punya 3. Kalau lebih boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Mau sampai 10 juga boleh gitu ya. Jadi minimal 3, bahkan ketika lulus kita lihat alumni kita ya, ada yang 5, ada yang 6. Mereka rajin tuh. Ada sertifikasi mereka ikut gitu. Belum lagi yang nasional, yang secara nasional diakuin, mereka juga ikut. Kemudian kita juga ada student exchange ya. Kita memiliki beberapa mitra dari luar negeri dan itu kita bisa ikutin. Kemudian kita juga setiap tahun itu ya ada mahasiswa internasional dari Prancis yang datang ke teknik sipil UIB dan ke UIB ya pada umumnya itu hampir 2 bulan ya, dan insya Allah bulan depan akan datang dan lebih panjang sepertinya sampai 3 bulan. Mereka datang ke teknik sipil UIB untuk belajar bareng, kemudian nanti mahasiswa kita punya pengalaman baru nih dengan mahasiswa dari luar negeri, baik itu secara bahasa, kemudian budaya, terutama di segi infrastruktur yang ada di luar itu seperti apa, dan itu atmosfer belajarnya rasanya udah kayak di luar lah kayak gitu. Wih, luar biasa banget nih dari Teksip dan juga arsitektur tuh sangat-sangat memprovide mahasiswanya untuk lulus tadi itu ada sertifikat pendukungnya, tadi ada 3 internasional, bukan nasional, terus juga tadi ada student exchange, ada 3+ tuh lumayan banget nih teman-teman. Jangan sampai kelewatan kesempatan yang luar biasa ini. Ayo gabung di Teksip dan juga arsitektur UIB, sama aja dua-duanya ya teman-teman. Baik, mungkin ini akan menjadi penutup kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau dengar dulu closing statement dari Bu Stefani. Mungkin boleh Bu, silakan kepada pemirsa sekalian. Halo semuanya, bagi teman-teman khususnya yang lagi SMA nih, mau cari jurusan, masuknya di UIB. Khususnya arsitektur UIB. Kenapa? Karena kalian yang pengen punya kualitas internasional, lulus dengan standar internasional, punya banyak teman-teman dari berbagai kampus yang di internasional juga, masuknya di UIB karena kami semuanya berkolaborasi dengan banyak mitra internasional dan juga mitra-mitra industri. Jadi yang pasti teman-teman nggak akan perlu khawatir ketika cari kerja ataupun menjalin relasi di bidang profesi maupun di bidang akademisi. Jadi jangan lupa masuk di arsitektur UIB. Wih, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu Stefani. Kita lanjut ke Pak Ade. Pak, boleh closing statement-nya kepada pemirsa semua yang ada di rumah nih? Boleh. Baik, untuk adik-adik sekalian, teman-teman yang masih bingung untuk mencari di mana sih kuliah, yuk gabung di Universitas Internasional Batam atau yang kita kenal sebagai UIB. Kita mempunyai fasilitas yang memadai, baik dan bisa untuk belajar yang nyaman di kampus UIB, terutama kita di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dan di Teknik Sipil. Jadi kita sudah memiliki akreditasi unggul ya. Kemudian kita bersertifikasi, kita mempunyai sertifikasi internasional ya. Kemudian kita punya program-program internasional, kemudian tenaga pengajar kita juga dari profesional ya, dari ahlinya di industri di bidang teknik sipil. Kemudian kita punya teman-teman yang baik ya, yang punya circle yang bisa mendukung kita untuk lulus dan bisa bekerja dengan baik di kemudian hari, insya Allah. Insya Allah, luar biasa, keren. Nah teman-teman sekalian, ingat jangan lupa join di arsitektur dan juga Teksip Universitas Internasional Batam karena menawarkan banyak banget program-program menarik.
Dan kita sudah berada di akhir acara teman-teman sekalian. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk stay terus di setiap hari Kamis karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan mau terima kasih juga nih kepada Bapak Ibu yang udah menemani pemirsa sampai akhir. Saya Raja Ramdan Faris pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah teman-teman. Terima kasih. Anda sudah menyaksikan program UIB EduTalk, kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri.